TV, terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Jack TV, saya dengan Zikal Atas kembali lagi kita membedah kasus tentang Kemenaker amankan 63 orang diduga TKW ilegal di Bandara Soekarno-Hatta. Saya bacakan, sahabat Jack TV. Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mengamankan 63 orang yang diduga calon pekerja migran atau dibilang CPMI. Wanita diduga korban pengiriman secara ilegal di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis tanggal 15 bulan 12 2022. Pengamanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin langsung oleh Subkoordinator Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Rizky Nasution. Nah, harusnya memang sahabat Jack TV, kalau dilakukan secara konsisten ya, masalah pengamanan pra maupun setelah proses perekrutan ya, terus penempatan dilakukan betul-betul dengan konsisten dan sesuai dengan prosedur yang ada dan berkoordinasi kepada pihak yang berwajib maupun institusi yang berwenang, saya yakin sekali ya akan penempatan ini akan menjadi lebih baik dan memberikan ya dampak yang positif. Nah, kalau hal-hal seperti ini berarti banyak ya yang sudah diproses secara ilegal, penempatan juga tidak sesuai dengan prosedur. Karena apa? Yang perusahaan-perusahaan yang resmi, yang legal, yang saya ketahui sudah cukup lama, ya sudah cukup lama tidak ada realisasi tentang penempatan dan memikirkan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah memberikan suatu jaminan atau kontribusi untuk bangsa dan negara ini selama penempatan ini, memberikan devisa yang terbanyak ya, mungkin nomor 2 dari yang lainnya, tetapi tidak dipikirkan betul-betul dengan serius oleh pemerintah pusat. Nah, jadi banyaklah pro dan kontra, like and dislike ya. Apapun itu ceritanya, permasalahan penempatan namanya juga jasa untuk penempatan ke luar negeri. Pasti adalah permasalahan 0,sekian 0%. Kalau itu pun masih hal-hal wajar. Yang penting kan ada perlindungannya, ada yang siapa yang bertanggung jawab. Tetapi kalau seumpama dari proses penempatan yang legal lebih banyak yang ilegalnya, berarti tanda tanya dong. Ada apa sih di negara ini? Ada apa sih dengan pemerintah kita? Apakah ini memang disengaja ataupun memang masa bodoh aja? Ya, harus dipikirkan. Sebenarnya ini bisa diselesaikan lah dengan dikumpulkanlah seluruh stakeholder perusahaan tersebut, berkoordinasi dengan Kemenaker ya, dengan aparat. Jadi artinya jangan yang legal, yang resmi tidak dilindungi, justru diganggu-ganggu. Ya, diduga diganggu-ganggu, artinya ya tidak ada proses penempatan, banyak peraturan dibuat. Nah, peraturan tersebut dibuat untuk apa? Untuk dilemahkan. Jadi yang bergeril, yang bermain ini ya bukan kaki 1.000 lagi, ya kan? Mungkin kaki 10.000 yang bermain ini semua di tingkat grassroots. Nah, makanya timbullah permasalahan-permasalahan. Baik, saya lanjutkan kembali. Ada 63 orang yang berhasil kami amankan untuk dimintai keterangan
dari hasil temuan bahwa 63 CPMI tersebut akan diberangkatkan ke beberapa negara tujuan Timur Tengah, seperti negara Arab Saudi dan Dubai, kata M. Rizky Nasution, eksklusif kepada jurnalis Voice Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui CPMI yang akan diterbangkan menggunakan maskapai Oman Air dengan nomor penerbangan WY08 50 pukul 14.55 WIB dengan tujuan negara Dubai dan Arab Saudi, transit Muscat, Oman. Jurnalis Voice Indonesia CEO berhasil mewawancari Elah Rohaiti, 36, asal desa Cimanggu, RT 2, RW 4, Kampung Epen, Kecamatan Ngampra, Bandung Barat. Nah, ini warga Bandung. Negara tujuan Dubai yang diberangkatkan oleh sponsor atas nama Haji Dedi sama Haji Sarif. Kami 1 hari sebelum terbang nginap di rumah Pak Yudi di daerah Jakarta Timur. Nah, kalau sudah ada petunjuk seperti ini harusnya kan segera saja ya bergerak. Pihak dari pengamanan atau Satgas dari Kemenaker bekerja sama dengan aparat yang berwajib. Kalau memang mereka ini memang player, pemain yang merusak tatanan yang sudah ada, yang merugikan perusahaan-perusahaan yang resmi, dan mereka merajalela, menurut saya disikat bersih saja, ya, jangan dikasih celah. Kalau perlu proses hukum, ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesian dong, ya. Perusahaan-perusahaan resmi ada asosiasinya, ada jaminannya, ada perlindungannya, ada punya siupnya. Mereka ini yang saya tahu, ya sampai saat ini ya tidak tahu antara mati suri, hidup mau, mati pun nggak mau. Karena kenapa? Yang ilegal-ilegal inilah, ya, yang mereka tidak mempunyai kantor, mereka tidak mempunyai izin dan lain sebagainya. Mereka kucing-kucingan dengan Kemenaker, dengan aparat, dengan dinas di daerah. Tetapi kok masih bisa mereka memproses? Berarti ada apa? Siapa di belakang mereka? Nah, menurut saya jangan cuma ada namanya Satgas Mafia Tanah. Harus dibentuk Satgas Mafia Pekerja Migran Indonesia. Harus seperti itu. Karena kenapa? Kalau tidak tegas, ya, tidak betul-betul, ya kan, memberikan efek jera kepada mereka, ini tidak akan bisa berhenti. Harus dicari siapa ini pemainnya, siapa playernya. Dan saya yakin kalau pemerintah serius ya menanganinya, saya yakin juga berkoordinasi dengan asosiasi, ya ada beberapa asosiasi penempatan yang ada mungkin Timur Tengah, Asia Pasifik dan lain sebagainya, harus kompak, harus bersatu. Kalau ini mau penempatan secara profesional dikelola ya untuk perlindungan dan juga untuk penempatan prosesnya, karena ini kan antara kedua negara. Kalau seumpama di dalam negara kita sendiri ini penempatan prosesnya, artinya yang betul-betul real, mempunyai izin, mempunyai siup, mempunyai jaminan, tetapi tidak bisa memproses. Justru sebaliknya, ilegal merajalela. Ya, mau sampai kapan? Ada peraturan undang-undang malah ketenagakerjaan, undang-undang proses penempatan pekerja migran. Itu saja yang terus dihafal, yang diingat. Tetapi yang tidak sesuai dengan prosedur bagaimana? Mereka juga layak hidup. Justru dibinasakanlah ini yang pemain-pemain yang memang merusak ya peraturan yang ada, menabrak undang-undang. Ya, karena kenapa? Karena dari mereka inilah yang saya tahu, yang saya dengar dari berita. Adanya moratorium, adanya permasalahan. Setiap ganti menteri juga ganti lagi peraturan. Ya, ganti lagi. Jadi mau dijadikan apa ini CPMI ini? Sedangkan kalau memang betul-betul
ya di-manage dengan baik, ya semuanya kompak, dengan asosiasi tidak ada yang saling menghujat, ya tidak ada yang saling menjelek-jelekan. Saya yakin ini bisa dibilang bisnis yang dapat membanggakan dan mendapatkan devisa negara yang terbesar. Karena apa? Tidak ada lapangan pekerjaan yang begitu banyak orang membutuhkan pekerjaan. Kita jangan lihat di Jakartanya saja, di kota besar. Di daerah-daerah pun banyak yang susah. Di kota besar pun banyak yang susah. Tetapi di daerah lebih banyak manusianya. Justru dengan adanya proses penempatan CPMI ini, kita harus dukung Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, dan lain sebagainya. Yang penting pemerintah jangan mempersulit atau membuat peraturan yang membuat perusahaan penempatan, perusahaan swasta menjadi sulit untuk menempatkan CPMI tersebut. Yang ada harusnya mereka mencari order sendiri, mereka mencari job sendiri, harusnya diberi kemudahan, difasilitasi, dikasih arahan, dibina. Ada seperti itu. Yang nggak jelas, yang tidak memenuhi prosedur, yang memang bermainnya secara ilegal dari dulu sampai saat ini, dan mereka tidak punya PT, disikat habis. Kalau memang benar-benar proses penempatan CPMI ini ya ingin memberikan terbaik untuk anak bangsa. Jadi jangan cuma slogan saja, perlindungan, penempatan sesuai dengan prosedur, tetapi ya di kantong-kantong pekerja migran, di proses perbatasan-perbatasan, pemrosesan paspor, medical check up, pemberangkatan dan lain sebagainya. Masih banyak oknum-oknum yang diduga yang melakukan, yang ikut serta. Jadi saya minta dan saya harapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Kapolri, Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan betul-betul bersinergi ya, memberikan perlindungan yang pertama terhadap pekerja migran yang diberangkatkan, kedua melindungi perusahaan-perusahaan penempatan. Karena tanpa adanya perusahaan penempatan ini tidak akan terjadinya relasi penempatan. Karena mereka yang mencari order, mereka yang mencari job. Kan seperti itu para sahabat JEKS TV. Jadi kita tidak boleh melihat satu sisi. Kita harus melihat dua belah pihak, dua sisi. Artinya di sini sahabat JEKS TV yang kita lihat banyak pekerja-pekerja yang bermasalah di sana, ya itu cuma 0,00% yang berhasil, ya tidak pernah di blow up, tidak pernah diberikan percontohan ya bahwa di daerah ini atau pekerjaan ini semuanya mereka berhasil di kampung halaman. Mereka sudah bangun rumah, sudah beli tanah, ya sudah hal-hal yang artinya yang belum didapat oleh seseorang yang bekerja secara normal di Jakarta, tetapi mereka sudah mempunyai rumah bertingkat, mempunyai sawah dan hal-hal sebagainya. Nah, untuk itu sahabat JEKS TV, kalau Anda menonton tayangan ini dan juga bisa memberikan informasi adanya pekerja-pekerja migran yang ilegal yang ditampung penampungan pekerja migran yang ilegal ya, yang tidak layak, yang ditaruh di tempat kos, yang ditaruh di tempat kontrakan, segera saja laporkan kepada RT RW setempat atau laporkan kepada aparat atau hubungi nomor telepon di bawah ini JEKS TV. Dan saya siap untuk memberikan bantuan ya, bantuan hukum untuk konsultasi dan hal sebagainya. Untuk itu yang ingin saya sampaikan lagi, sahabat JEKS TV, jangan lupa nonton tayangan ini agar JEKS TV tetap selalu eksis dan tetap berkarya. Terima kasih, salam JEKS TV.